Polda Bengkulu temukan ladang ganja seluas 1,5 hektar. Polsek Nanggalo Polresta Padang ungkap penggelapan mobil rental. Pengamanan kirap pusaka oleh Polres Ponorogo. Selamat petang pemirsa, Presisi Petang kembali hadir edisi Jumat 21 Juli 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ibda Almira Sabira dan inilah Presisi Petang selengkapnya. Bareskrim Polri menemukan indikasi penyalahgunaan dana yang dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang. Penyalahgunaan dana diduga terjadi pada bantuan operasional sekolah dan zakat. Polisi terus menindaklanjuti laporan masyarakat tentang dugaan penistaan agama yang dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang. Dari hasil penyelidikan, Bareskrim Polri menemukan adanya indikasi korupsi atau penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah dan zakat yang dilakukan Panji Gumilang. Indikasi ini didapat berdasar hasil koordinasi dan analisis yang dilakukan penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta ahli tindak pidana pencucian uang. Untuk perkembangan kegiatan penyelidikan Saudara PG dari Direktorat Tindak Pidana Eksus telah melakukan beberapa langkah. Direktorat Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri terus melakukan koordinasi dan analisa mendalam dengan tim analisis dari PPATK dan ahli TPPU terhadap dugaan penyalahgunaan aliran transaksi keuangan di Ponpes Al Zaitun oleh Saudara PG. Dari hasil koordinasi dan analisa transaksi tersebut, didapat dugaan penyalahgunaan yang berindikasi tindak pidana terkait yayasan, tindak pidana penggelapan, tindak pidana korupsi dana BOS, hingga tindak pidana terkait penyalahgunaan dalam pengelolaan zakat oleh Saudara PG. Selanjutnya juga telah melakukan interview terhadap 3 orang saksi yang mengetahui proses penyaluran dana-dana tersebut. Untuk dugaan penyalahgunaan dana BOS dan zakat, juga telah dilakukan koordinasi kepada 3 orang pejabat yang berkompeten di jajaran Kementerian Agama dan instansi terkait lainnya. Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan bahwa PPATK telah membekukan 145 dari 367 rekening Panji Gumilang dan Yayasan Pondok Pesantren Al Zaitun. Dari Jakarta, Wilamanda, Polri TV. Polda Bengkulu mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Pengungkapan kasus ini bermula saat Ditres Narkoba Polda Bengkulu menemukan ladang ganja seluas 1,5 hektar di Desa Dusun Baru, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong. Ladang ganja seluas 1,5 hektar ini berada di Desa Dusun Baru, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong. Pengungkapan keberadaan ladang ganja ini ditemukan oleh Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Bengkulu pada Senin 17 Juli lalu. Ladang ganja ini tumbuh subur dengan ketinggian pohon di atas 1 meter, berada di sela-sela tanaman kopi milik warga. Umur tanaman ganja pun diperkirakan sekitar 4-8 bulan. Dari penemuan ladang ganja ini, polisi mengamankan seorang pelaku berinisial AR, seorang petani yang mengelola ladang ganja ini. AR merupakan warga Desa Kepala Curug, Kecamatan Binduriang.
Polsek Nanggalo Polresta Padang mengungkap tindak pidana penggelapan mobil rental di wilayah Nanggalo, Padang, Sumatera Barat. Dalam kasus ini, polisi mengamankan 1 pelaku dan menyita 17 mobil berbagai merek. Unit Reskrim Polsek Nanggalo Polresta Padang berhasil mengungkap dugaan tindak pidana penggelapan mobil rental di wilayah Nanggalo, Padang, Sumatera Barat. Petugas mengamankan pelaku berinisial SH 33 tahun dan menyita 17 mobil berbagai merek. Pelaku melakukan aksi kejahatannya dengan modus berpura-pura menyewa rental mobil kepada korban. Awalnya pelaku membayarkan sewa dengan lancar. Setelah korban percaya, barulah mobil-mobil rental digadaikan kepada orang lain. Jadi untuk modusnya sendiri, pelaku melakukan penggelapan dengan cara pelaku melakukan rental mobil dengan range waktu 2 minggu sampai 1 bulan. Lalu dalam waktu tersebut pelaku menggadaikan mobil rentalannya tersebut kepada orang lain di berbagai wilayah di Sumatera Barat dan juga di luar dari Sumatera Barat. Sementara itu, korban yang merupakan pemilik mobil juga dihadirkan saat konferensi pers. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Polsek Nanggalo yang sejak pertama tersangka diamankan di sini tidak berhenti mencari kendaraan kami dan kami bisa menjadi saksi di depan ini menyaksikan beliau semua bekerja dengan sungguh-sungguh. Sampai saat ini unit Reskrim Polsek Nanggalo masih mendalami keterkaitan pelaku dengan jaringan lain dalam aksi tindak pidana penggelapan mobil rental. Tim Humas Polresta Padang Polda Sumatera Barat melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.